Jadi bacaan niat itu dibaca ketika mengguyur sebelah kanan. Biasanya ibu-ibu kalau niat pakai bahasa Arab, apa bahasa Sunda, apa bahasa Jawa? Bahasa Arab. Ya udah. Gaya banget ibu. Nah, iya, ayo. Gimana? Nawaitul husla lirafil hadasil akbari. Halo, akbari. Akbari. Hadas besar, hadas gede. Nah, akbari, minal junubi lillahi ta'ala. Kalau yang nggak hafal, nggak bisa gimana? Pakai bahasa masing-masing, tidak apa-apa, tetap sah. Ya, jadi tadi ketika Ning Umi Laila menyampaikan niat, membacakan niat minal junubi. Kalau saya baca kitab-kitab fikih ya sebenarnya yang paling tepat itu minal janabati atau minal jinabati. Karena kata al-janabah dan kata al-junubi atau al-junubu itu dua kata yang berbeda. Kalau kita belajar bahasa sorof atau ilmu sorof, maka al-junubu itu sihotnya isim fa'il, sementara al-janabah atau al-jinabah itu sihotnya masdar. Jadi dua kata yang berbeda, maka artinya pun juga berbeda lah itu. Jadi kayak santri baru biasanya itu belajar amsilah tasrifiyah, januba yajnubu janabatan wa majnaban fahuwa junubun. Ujnub lata junub, majnabun, ya kan? Jadi fahuwa junubun. Jadi junubun orang yang punya hadas besar yang disebabkan karena jima atau keluarnya mani. Sementara keadaannya sifatnya disebut dengan janabah. Jadi janabah dan al-junub itu dua kata, dua makhluk yang berbeda lah itu. Jadi sebenarnya paling tepat ya nawaitul husla lirafil hadasil akbari minal janabati atau minal jinabati, bukan minal junubi. Tapi tidak menyalahkan juga, ini hanya menambahkan lah itu. Ini yang paling yang saya pelajari yang dianggap paling pas dengan kitab, karena janabah dengan al-junub itu dua kata yang berbeda lah itu. Nah, dalam kitab ini fayanwi maka niat sopo al-junubu lah itu, al-junubu orang yang punya hadas besar tadi itu. Niatnya apa? Rof al-janabati, ya kan? Rof al-janabati awil hadasil akbari. Jadi kalau ada orang yang niat junub, niatnya begini, nawaitul husla lirafil hadasil akbari, itu juga sudah cukup, sudah sah tanpa menggunakan kata minal janabati lah itu. Kalaupun ditambahkan ya ditambahkan minal janabati, jangan minal junubi begitu ya. Karena al junub itu ya artinya orang yang punya hadas besar, itu keadaannya ya janabah. Maka kalau kita lihat secara makna, maka paling tepat ya janabah. Nawaitu saya niat al husna, niat mandi lirafil hadasil akbari, untuk mengangkat hadas besar, minal janabati dari keadaan janabah begitu, bukan minal junubi. Kalau minal junubi dari orang yang junub begitu ya. Kayak dalam Al-Quran coba itu Al-Ma'idah ayat 6. Wa in kuntum junuban, jika kalian orang yang junub, kata Allah, orang yang punya hadas besar karena jima, karena keluar mani, maka fatahharu begitu. Jadi junubun itu ya tadi isim fa'ilnya itu. Jadi bukan minal junubi kalau cara saya. Jadi koreksi kalau salah. Ini hanya menambahkan saja, bukan menyalahkan beliau. Nah, ada apa ya, pembahasan yang lebih penting daripada sekedar masalah niat tadi, yakni perbedaan antara mandi junub dengan mandi besar atau mandi wajib. Ternyata keduanya itu berbeda. Ketika saya buat Instastory memberikan sebuah pertanyaan kepada follower saya, apakah mandi junub dengan mandi besar itu sama? Maka banyak yang menjawab sama. Padahal keduanya itu dua hal yang berbeda lah itu. Pertama saya ingin menjelaskan siapa itu al-junub, siapa itu junubun itu, orang yang junub itu. Orang yang junub itu atau al-junub itu adalah yusofu bihi asaksu alladhi wajaba alaihi al-husnu bil jima'i au khurujil manihi. Jadi junub itu adalah kata yang disematkan kepada orang yang punya kewajiban mandi yang disebabkan karena keluarnya mani atau karena berjima. Lah itu. Orang haid punya kewajiban mandi, tapi orang haid tidak bisa dikatakan junub. Karena itu mandi besar itu tidak bisa dikatakan semuanya mandi junub. Jadi begini,
perkara yang mewajibkan mandi dalam kitab Fathul Qorib misalnya itu kan ada 6, mati, haid, nifas, wiladah, keluar mani, jima lah itu. Maka 6 perkara tadi mewajibkan seseorang untuk mandi, tapi tidak semua 6 perkara ini disebut orangnya sebagai orang yang junub. Hanya 2 saja di antara 6 tadi lah itu. Apa tadi? Karena yang keluarnya mani dan yang karena berjima. Maka nanti orangnya disebut dengan orang yang junub. Tapi kayak orang yang haid, ya kan dia punya kewajiban mandi besar. Maka orang yang haid, perempuan yang haid itu tidak bisa sebagai orang yang junub begitu loh. Itu kalau cara saya. Maka kesimpulannya adalah mandi besar atau mandi wajib itu sifatnya lebih umum dibandingkan dengan kata mandi junub. Kalau mandi junub dan mandi jinabah itu lebih khusus. Karena mandi jinabah atau mandi janabah atau mandi junub itu hanya diperuntukkan bagi orang yang punya kewajiban mandi bil jima'i akhurujil mani. Disebabkan karena keluarnya mani atau karena berjima. Nah, kira-kira begitu. Nah, makanya dalam kitab Fathul Qorib itu ada keterangan demikian. Berbeda ini. Jadi misalkan ya, mana? Nih, wa yahrumu bil haidi wa nifasi. Orang yang haid dan orang yang nifas itu haram untuk melakukan 8 perkara. Misalnya, sholat, puasa, qiraatul Quran, masalah mushafi dan sampai seterusnya. Sementara wa yahrumu alal junubi, haram bagi orang yang junub melakukan 5 perkara. Artinya apa? Orang yang punya hadas besar itu dibagi menjadi 2. Satu orang yang punya posisi junub lah kan, itu diharamkan hanya 5 perkara saja. Sementara orang yang punya hadas besar yang disebabkan karena haid dan nifas itu ada 8 yang diharamkan. Maknanya ya hadas besar dibagi menjadi 2 tadi. Lah itu. Jadi hadas besar disebabkan oleh 6 perkara tadi itu. Atau orang yang punya kewajiban mandi itu disebabkan oleh 6 perkara. Lah 2 diantaranya itu dianggap sebagai orang yang junub, yang lainnya itu tidak bisa dianggap sebagai orang yang junub, tapi hanya kemudian diwajibkan mandi besar saja. Lah itu. Lah yang termasuk bukan orang junub tapi diwajibkan mandi ya orang yang haid dan nifas. Jadi sekali lagi mandi besar, mandi wajib itu sifatnya lebih umum dibandingkan dengan mandi junub. Wallahu a'lam bishawab.